Saya ada tetangga rajin ke masjid, selalu masbuk sholatnya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau saya ke masjid dia masih menyapu halaman, membersihkan kandang burung, menyuci Honda, pokoknya ada aja yang dikerjakan. Jadi orang sekarang beramal itu tidak dengan ilmu, tapi membandingkan dengan orang lain. Kau kenapa imam udah qad qamatis shalah masjid? Kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Emang masih syukur aku sembahyang. Kawanku tak sembahyang, biniku tak sembahyang, mertuaku pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi dulu, kalau dia masbuk, dia takziah 3 hari. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh tentang bab salat jamaah. Kalau dia ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, sudah ruku, gara-gara dia tak dengar, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai dia ke masjid orang sudah sholat, 7 hari dia berduka cita. Sekarang terdengar. Makanya yang bagus itu adalah intizarus sholat, menunggu sholat. Tengok waktu sholat Pekanbaru, zuhur jam berapa? 12.25. Jam 12.20 udah masuk masjid, tahiyatul masjid. Tenang, tunggu azan. Habis azan qabliyah zuhur. Itu yang paling bagus. Beramal ni macam kacamata kuda, fokus ke depan lillahi ta'ala, cakap orang tak kita pedulikan. Jangan beramal karena orang. Nanti kalau orang tak ada, kita tak beramal. Jangan yang dijadikan standar amal adalah orang, tapi standar orang adalah amal. Jangan menilai kebenaran dari orang, tapi nilailah orang dengan standar kebenaran. Jangan nilai kebenaran dengan standar Abdul Somad, nilailah Abdul Somad dengan standar kebenaran. Kalau Abdul Somad benar, kami ikut. Kalau Abdul Somad tak benar, kami tak ikut. Karena standarnya bukan Abdul Somad, tapi kebenaran. Seorang meninggal dunia, tidak punya istri, tidak punya anak. Kau menyindir kau ya? Tapi dia punya harta sekitar 50 juta. Harta ini dititipkan dengan saudaranya. Ada saudara kandungnya? Saudara seayah ada 3 orang tapi sudah meninggal. Jadi? Saudara seibu ada 3 orang. Jadi dia betul dia tak punya istri, tak punya anak. Tak punya saudara kandung, cuma seayah 3 orang sudah meninggal. Saudara seibu 3 orang masih hidup, perempuan. Nah, tapi dia dipelihara oleh keponakannya dari saudara kandung. Saudara kandung dari pihak? Dari ayah. Dari pihak ayah dia. Seayah maksudnya. Itulah ahli waris. Dari yang keponakan itu. Hah? Keponakan dia tuh. Keponakannya. Jadi pertanyaan dari jemaah itu, bagaimana pembagian harta warisan itu? Kemudian bolehkah dikasihkan harta itu kepada keponakannya itu? Kalau amo pengalaman tentang warisan, kau tidak selesai dek ceramah. Jadi di kantor pengadilan kabupaten, kota, itu ada formulir namanya formulir pembagian harta warisan. Ditulislah di situ yang meninggal siapa, ahli warisnya siapa. Tulis saja sodo nama ahli waris, kalau meninggal gue dalam kurung meninggal tahun sekian. Beko orang pengadilan membagi persentase. Iko ndak dapet de ado anak perempuan dari cucu ndak dapet karena ada anak laki-laki yang dibuat gitu. Nanti ditetapkan uang itu. Karena ini tak punya istri, tak punya anak, tak punya saudara, maka jatuhlah kepada anak saudara dari pihak laki-laki pendapatannya sekian. Ditetapkan oleh pengadilan agama kabupaten kota, itulah yang dijadikan dasar untuk pembagian. Sebab kalau kata ceramah Ustaz pulang, itu udah berapa kali banyak kasus di Pekanbaru. Kalau dibuat, ini menurut Ustaz Fulan, ada juga Ustaz kami gitu.
Iko Ustaz Somad kok. Ustaz Somad itu Ustaz Zohir, ulun putui gajinya lah. Nah, jadi yang bisa memutuskan itu memang ulil amri. Ulil amri awak. Dulu ulil amri awak itu Sultan Syarif Kasim. Karena Sultan Syarif Kasim kurang paham agama, untuk urusan agama dipahami oleh mufti. Setelah awak bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada oleh mufti. Maka kerajaan-kerajaan yang punya mufti meminta, maka dibuatlah satu kementerian namanya Kementerian Agama. Tapi Menteri Agama di Jakarta tidak sampai ke bawah. Dari Menteri Agama turun kuasa itu ke Kanwil, dari Kanwil ke kabupaten kota, turun ke bawah. Maka puncak tertinggi di kecamatan adalah KUA. KUA itulah menjadi dalil bisanya menikahkan perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Itu dalilnya. Maka tidak ada KUA perempuan. Kenapa tidak ada KUA perempuan? Karena perempuan tak bisa menikahkan. Itu mesti tahu kronologis sejarah itu. Kenapa ada Kementerian Agama? Itu untuk menutupi pasal Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. Ketika dibuang 7 kata itu, disingkat dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi pelaksanaan syariat Islam tetap bisa terlaksana melalui Kementerian Agama. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustaz Abdul Somad. Nama saya Ardi Gunawan dari BSD. Bercita-citanya sekali mendirikan pondok Darul Taksim Al-Quran. Malam ini saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika seorang laki-laki memberikan hartanya kepada ibunya, misalkan menafkahi, itu masuknya sedekah atau kewajiban? Karena yang kedua adalah bagaimana perhitungan sedekah di atasnya lagi, yaitu zakat perdagangan, cara perhitungan yang simpel. Saya pernah lihat antum menjelaskan dengan simpel perhitungan zakat untuk perdagangan. Sekian dari saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Kiai. Nama besarnya sodako. Kalau dia bentuknya barang, namanya infak. Kalau barangnya nggak habis-habis, namanya wakaf. Jadi kalau ngasih air, infak. Makanya setiap kata infak pasti benda, harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka, benda. Nama besarnya sodako. Diperkecil lagi benda namanya infak. Tapi kalau dia benda nggak habis-habis, semen, jadi tiang masjid, batu bata, batu kerikil, tanah, maka disebut dengan wakaf. Nah, sodakoh yang besar ini ada yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi yang wajib? Nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal. Kita sebagai laki-laki yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri. Setelah itu anak. Habis itu orang tua kalau nggak mampu. Orang tua istri, mertua. Itu wajib kita nafkahi. Tapi ada yang tidak wajib kita nafkahi. Di bawah wajib hukumnya sunat. Sunat itu bahasa simpelnya anjuran. Nggak wajib menolong sesama. Karena kalau saya nggak nolong masih ada yang lain. Tapi kalau orang tua ini, apalagi kita anak tunggal, jadi saya kira jelas. Besarnya sedekah. Makanya senyum itu masuknya kategori mana? Sedekah. Nggak ada orang, saya mau infak nih Pak Ustaz, infak senyum. Nggak ada. Karena dalam hadisnya disebut tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi ini ada sedekahnya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli. Nabi yang nyebut, ini sedekah. Zikir itu sedekah. Nah, jelas tentang masalah sedekah, infak, wakaf, wajib, sunat. Sekarang rumus ngitung zakat perniagaan. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata mencapai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000, maka kena wajib bayar zakat 2,5%. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata 30 juta, enggak wajib karena kurang 85 gram. Bisa selama 1 tahun. Bapak mulai bisnisnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz, 1 Agustus kemarin ya. Iya, ngitungnya pakai bulan Agustus September? Enggak, pakai Zulqa'dah Zulhijjah, bulan Qamariyah. Maka nanti ngitungnya bulan Zulhijjah tahun 2021. Makanya catatannya mesti tertib. Berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bulan ini, berapa piutang, kurang hutang, kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait bisnis. Jangan utang mobil masuk juga. Kau nggak bayar zakat, utang saya banyak Pak Ustadz. Apa? Itu mau rumah 5 miliar. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma bini saya aja Pak Ustadz. Yang lain hutang semua. Yang dimaksud 3 kurang 2 itu kurang hutang yang terkait dengan bisnis. Bukan hutang pribadi yang terkait dengan hutang rumah, hutang lain. Jelas ya Pak? Alhamdulillah. Saya kalau tak jelas, saya nggak ulang, videonya aja kita ulang. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama berkaitan masalah tarikat. Di kalangan tarikat itu biasanya ada mengadakan semacam ratib toga. Dan kalau kita tengok di sebagian YouTube memang ada juga yang ratib toga, tapi kayak sabu-sabu gitu kan. Tapi kalau ratib toga di tarikat Nasraniyah itu kita tengok memang dia ada goyang-goyang tapi masih teratur gitu kan, dalam batasan gitu. Jadi yang pertanyaannya kira-kira bagaimana ratib toga ini menurut, itu yang pertama. Kemudian juga di kalangan tarikat ini ada juga khalifah-khalifah itu biasanya yang menyemah kalau bahasa kampungnya. Mungkin di situ ada katakanlah setan ganggu, lalu dipotong kambing kepalanya ditanamkan di situ. Dan ini di kalangan orang tarikat gitu. Ini saya pernah jumpai dan saya tanyakan, katanya di situ ada makhluk-makhluk yang tidak bisa terlihat, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, dan dia orang-orang tarikat. Itu yang kedua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha. Itu zikir toga. Selama ini awak zikir duduk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Setelah itu baru wa qu'udan. Setelah itu baru wa ala junubihim. Kenapa 3 ini? Karena memang sifat manusia 3. Toga, duduk, berbaring. Jongkok masuk mana? Duduk. Toga, duduk, berbaring. Tapi ada yang memahami 3. Ingatlah Allah ketika sedang toga, waktu masih aktif di kantor. Waktu sedang duduk, waktu udah pensiun. Waktu berbaring, qalu. La qalu lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang zikir toga itu dalam tarekat namanya tarekat Sammaniyah.
Nama pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Silsilah tarekat Ambo dapet tarekat Samaniyah dari Syekh Abdul Karim Samman. Ada satu muridnya namanya Syekh Muhammad Thayyib. Syekh Muhammad Thayyib ini dari Sudan. Syekh Muhammad Thayyib ini punya anak, punya cucu, punya cicit. Cicitnya itu namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Umar Al-Ma'ruf Ali pembimbing Ambo S3 di Sudan, dikasihnya lah Ambo ijazah Samaniyah tadi. Togak duduk bisa. Togak. Jadi sebetulnya zikir togak itu bukan Naqsabandiyah. Naqsabandiyah zikirnya indak berbunyi. Lidah ke atas, diam, Allah Allah di dalam, enggak berbunyi. Enggak berbunyi. Yang togak tu Samaniyah. Jadi kalau ada orang zikir togak, sekedar togaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak masalah. Tapi kalau nyobuek-buek supaya disangka orang di samping, oh tinggi makom, kalau putih, maka haram. Haram. Itu adalah ekspresi. Dalam istilah tasawufnya hal. Kalau orang berusaha melatih diri, namanya makom. Kalau inyo mendapat dari Allah Ta'ala, namanya hal. Itu perbedaan makom dengan hal. Kalau dari awak, makom. Kalau dari Allah, hal. Kopinya sama, angeknya sama, gulonya sama. Orang nan pertama minum kopi, orang kedua ekspresi. Maka dalam berzikir pun macam-macam ekspresi bang. Ada yang diam, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ada la ilaha illallah, la ilaha. Selamanya tidak membuat-buat. Sebab orang nama membuat-buat itu penduto, berdusta. Minum kopi luar biasa. Begitu balik sampai ke rumah, macam tu apa kau? Biasa aja. Memang apa sampai itu? Untuk menyenangkan hati. Berarti berdusta. Jadi ambo untuk memberikan ilustrasi supaya mudah awak pahami tentang bahwa orang berzikir itu ada ekspresinya, dan ekspresi tidak boleh dibuat-buat. Nan dibuat-buat itu bukan ekspresi, ekspreso. Itu tentang masalah ekspresi orang dalam berzikir. Jadi kalau ada orang nak membuat-buat supaya ditunjukkan di muka orang, oh dia apa, hati-hati sama buaya itu kalau sampainya ke makam itu. Apa makamnya? Itu dalam Quran tu maqam mahmuda. Rupanya bininya muda. Maqam mahmuda itu namanya maqam mama muda. Tentang masalah menyemah hutan. Hendak membuat kebun, menyemah tapak rumah. Jadi dulu orang Melayu sebelum menanam tanaman di kebun itu, sebelum membuat pondok, dipotonglah kepala kambing, disemah hutan tadi, supaya jangan penunggu-penunggu jembalang tanah itu mengganggu. Dimasukkanlah kepala kambing tadi ke dalam lubang. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, bertanya kepada orang Melayu, apa yang masuk ke lubang kau? Kepala kambing, Tok Guru. Oh, jangan, kata Tok Guru. Tapi kalau tidak awak masuk ke kepala kambing, kau hantu-hantu ku mengganggu awak. Nan masuk ke dalam lubang tu darah kambing. Maka dipotonglah darah kambing masuk ke lubang, betul tutui. Kepalanya Tok Guru, antakumah. Itulah asal muasal setiap acara ustadz pasti dikasih kepala kambing. Itu asal muasalnya. Itu asal cita itu dari pengislaman negeri Melayu. Jadi ulama yang datang dulu ke Sikon tidak pakai garang lalu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah mati, tidak sampai Islam gini. Jadi mereka itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, akhirnya berhasil mengislamkan negeri Melayu. Jadi sampai kini tidak ada orang Melayu yang memasukkan daging kambing, kepala kambing ke dalam. Yang ada itu adalah sampah-sampah, darah, tulang segala macam. Sesudah itu dihalaulah dengan zikir. Zikir tulak balo. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Apakah zikir kuat-kuat itu menghalau setan? Ya, hadisnya sahih. Muka baca hadis tentang azan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Setan berlari wa 'alaiha duratun. Duratun kentut berbunyi. Fusaun kentut indak berbunyi. Kalau di dalam perut itu ada kotoran, dia terhalang, maka dia tak berbunyi. Tapi kalau dia tak ada halangan, keluar dia. Wup. Maka yang tak berbunyi itu baunya lebih dahsyat daripada yang berbunyi. Dan bahasa Arab tu hebat. Ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Jadi setan lari tunggang langgang mendengar azan. Jadi kalau dikatakan, kenapalah orang berzikir di hutan tu kuat-kuat? Untuk menghalau setan. Apakah jin memakan darah dan memakan tulang? Ya. Mana dalilnya jin itu memakan tulang? Ketika sahabat Nabi istinja pakai tulang unta, kata Nabi, la tastanju, jangan kalian istinja pakai tulang unta. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, karena tulang unta dan tulang kambing itu adalah ta'amu ikhwanikum, makanan saudara kamu. Itu maka banyak jin mengamuk gini. Habis tulang, sup tulang. Tulang. Tertulislah di dinding rumah makan, tulang lunak. Menetes air mata kucing. Tak ada tersisa dah awak lagi. Banyak jin-jin mengamuk dek tulang ku habis. Jadi apa yang dilakukan tuan-tuan khalifah itu adalah tidak mubazir, membaca doa. Jadi kalau ustaz diajak orang menyemah membaca doa, baca doa. Untuk menghalau hantu, menghalau jin jembalang tanah dan lain sebagainya. Daripadanya pakai dukun. Yang ketiga tadi berbolik-bolik ceritanya juga. Ulang balik. Dek jauh. Apa tanda-tanda malam itu terjadi Lailatul Qadar? Ada seorang bapak menjaga keponakannya karena adiknya udah meninggal. Keponakannya di rumah dia, rumah di kampung. Ini rumah, berjalan ke belakang, kulam air. Orang dulu di kampung kan gitu, jalan dulu ke belakang. Malam tuh bapak ini mau tahajud. Pas mau tahajud ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Ditimbalnya air, beku air. Ingat dia malam Lailatul Qadar. Berdoalah dia. Yang didoakannya bukan diri dia. Ya Allah, jadikanlah kemana anakku yang tidur di rumahku jadi wali. Dikabulkan Allah karena malam Lailatul Qadar itu, maka jadilah keponakannya wali Allah yang masyhur di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Itulah menjadi TQN, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Yang wali besarnya di Jawa Barat, Suryalaya, namanya almarhum Abah. Makamnya di atas bukit. Saya sampai ke sana setelah waktu. Di mana Ustaz baca riwayat Syekh Ahmad Khatib Sambas ini? Makamnya di Makkah, di Maklah. Kuburnya di Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang di Pontianak ke atas arah ke Sarawak Kucing. Dalam buku berjudul Biografi Ulama Nusantara, ditulis oleh Hawas Abdullah, cetakan Pontianak, gambar sampulnya ceret menuang air, menunjukkan ada ulama yang menurunkan ilmu kepada murid-muridnya. Buku itu saya baca waktu SMP, tapi sangat berkesan ceritanya. Gara-gara cerita pokok tumbang ini, tiap malam lah bapak ini menunggu video pokok tumbang. 30 malam tak tumbang-tumbang. Lalu akhirnya dia pun mengingkari Lailatul Qadar. Tentang masalah Allah tunjukkan pada engkau, tak ditunjukkan pada yang lain, itu namanya khosais, keistimewaan. Berarti kau didudukkan Allah satu tempat. Tapi bahwa tiap malam, tiap Ramadan ada Lailatul Qadar, janji Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat? Kata Nabi, sampai hari kiamat ada Lailatul Qadar. Tapi jangan menunggu pohon tumbang air. Malam tadi Pak Ustaz, saya terbangun. Pas saya terbangun mau minum, saya buangkan ceret itu. Pak Ustaz, tak tumpah.
Betul Qadar. Dia tak tahu bini dia habis ngambil air dari freezer. Mereka tanya dulu orang rumah, jangan cepat langsung ambil 100 dinar. Ini baru berzikir 2 hari ikut tersuluk balik. Nampak cahaya nur tu Pak Ustaz. Malam tadi jam 2 malam tengok sebelah bercahaya bini saya Pak Ustaz. Bini kau sedang meriksa handphone kamu. Ini orang sekarang mudah aja menarik kesimpulan. Saya waktu umroh kemarin Pak Ustaz, pas di Masjidil Haram, jumpa saya orang berjubah putih, baju putih, berjanggut putih. Memang begitu jamaah India Pakistan. Kalau suka mau buat cakap. Jadi Lailatul Qadar itu Pak Ustaz tandanya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan Lailatul Qadar supaya apa? Supaya kita tetap berharap ingin dapat tahun ini. Coba kalau datang SMS tahun lalu sudah dapat. Oh, so masjid sekarang. Pas ditanya, kau tak masjid? Aku dah dapat. Jadi apalah tujuan kita tak tahu Lailatul Qadar itu? Supaya tetap berharap supaya dapat. Dan kalau sudah dapat, tanda-tandanya adalah ada perubahan. Dulu temperamen pemarah, sesudah Lailatul Qadar belum ngamuk-ngamuk ke ibu. Setelah itu, bang, aku mau berangkat, kau cuci piring, gosok anak, pel lantai. Iya, bang. Itu bukan Lailatul Qadar, tersapu. Sebelum dapat Lailatul Qadar, orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut sampai ini. Tapi sesudah Lailatul Qadar itu habis tabungan suami saya itu Pak Ustaz, transfer. Apa dapat Lailatul Qadar ini Pak Ustaz? Diperiksa, rupanya terjadi kesalahan pada otak sehingga dia menyangka belum melakukan sesuatu. Akhirnya diblokir lah nomor rekening. Ada orang mengalami tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Tetap normal, ada perubahan. Sebelum Ramadan suami saya ini kulitnya minta ampun Pak Ustaz. Asal mau ke masjid paling tinggi 5.000. Itu pun bagi 2 sama tukang parkir. Parkir 2.000, ke masjid 3.000. Tapi sesudah Lailatul Qadar nih Pak Ustaz, ada peningkatan berapa? 2.500. Intinya ibadah, haji, umrah, Lailatul Qadar, haji mabrur, ada perubahan fisik. Nampak saya jamaah ini memang mabrur Pak Ustaz, balik dari Makkah, putih muka Pak Ustaz. Apa tak putih, tak pernah ke masjid, tidur aja di hotel. Tak bisa kita ukur dari fisik. Kalaulah mengukur orang diterima Allah itu putih bersih, maka saya ini termasuk yang tak diterima karena hitam. Jadi ini termasuk membela diri saya juga. Orang yang mengaku-ngaku, apakah dia dijumpakan Allah dengan itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita di kedai kopi, atau justru menjadikan hatinya lembut? Maka kata Imam At-Tusi dalam kitab Al-Lumah, karya Imam As-Saraj At-Tusi, kalau kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepada kau. Assalamualaikum ya Abdus Samad, Assalamualaikum ya Wali Allah. Masuk saya ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung di hutan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum hai Abdul Samad Wali Allah. Pandang hati. Kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, berarti karamah. Tapi kalau dalam hatimu muncul rasa akulah yang paling hebat, akulah yang paling mulia, berarti kau sedang maghrur, tertipu dengan setan. Jadi orang yang sudah beribadah dengan sebelum beribadah, mana yang paling hebat?
Mana yang paling hebat tipuannya? Sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid? Setelah masuk masjid. Sebelum masuk masjid apa kata setan? Jangan ke masjid, jangan ke masjid, mabuk aja dulu, sakau aja dulu. Nanti udah agak-agak pensiun baru ke masjid. Tapi setelah masuk masjid, setan ikut ke dalam dan berkata, kau yang paling khusyuk, kau yang paling hebat, kau yang paling ini. Saya diajarkan almarhumah mak saya untuk senantiasa waspada. Waktu saya bawa dia tablik akbar pengajian ramai jamaah, saya pikir nanti balik dipuji nih, hebat kau kan, banyak jamaah. Balik ke rumah kita, kau tak memelihara jin kan? Tak ada. Jangan kau dukun. Aku takut kau dukun pakai pemanis orang ramai. Jadi anggau kau mati. Harus selalu waspada. Tausiah saya ke Jakarta jumpa anak muda kelas 3 SMA. Disuruh ayahnya bertanya, kau katanya sering tanya sama Ustaz Somad, tanya apa yang mau kau tanya? Tanya, apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang-orang? Belum pernah ada orang bertanya. Biasanya orang tanya, Ustaz, bumi itu bulat apa petak? Apa perasaan Ustaz waktu dikerumuni orang banyak? Saya bilang, aku waktu dikerumuni orang banyak, ramai menyambut bersalaman berkerumun. Saya merasakan sedih dalam. Kenapa Ustaz sedih? Karena orang itu lebih ikhlas daripada aku. Orang yang mencium tanganku itu lebih ikhlas daripada aku. Karena waktu tanganku cium, aku merasa aku lebih mulia. Aku mau tarik tangan. Orang itu datang dengan hamba Allah mendengar hadis. Aku datang mungkin karena ingin direkam, karena ingin dipuji, karena ingin dimuliakan. Boleh jadi orang itu lebih dulu masuk surga daripada aku, orang itu lebih diakui Nabi Muhammad daripada aku, orang itu lebih tulus daripada aku. Itulah yang kurasakan waktu jumpa orang banyak. Diam, dia diam, aku lebih diam. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah. Amin. Abdul Somad itu pahala ceramahnya mungkin sudah tak ada lagi tersisa, karena sudah dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada satu lagi harapan. Apa dia? Jamaah yang tulus ikhlas mendoakan, matikan Ustaz Somad di dalam husnul. Semangat pula dia mengambil. Intinya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, diberikan kita Ramadan, diberikan kita Lailatul Qadar, diberikan kita khusyuk dalam sholat, harta kita bisa bermanfaat untuk umat dan agama Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, masuk ke jannah bersama Rasulullah.